Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Di Marzio ungkap fakta di balik transfer Andy Diouf ke Inter Milan. Bursa transfer musim panas selalu menyimpan banyak kisah menarik di balik layar, dan salah satunya datang dari ruang rapat Inter Milan. Gianluca Di Marzio, pakar transfer ternama Italia, mengungkapkan sebuah fakta penting soal kedatangan Andy Diouf dari RC Lens ke Nerazzurri. Menurutnya, transfer ini lahir dari permintaan langsung Christian Cifu, tetapi pada akhirnya menjadi keputusan strategis Direktur Olahraga Piero Ausilio. Setelah menjalani masa pramusim pertamanya sebagai pelatih kepala Inter Milan, Christian Cifu memberikan laporan teknis kepada manajemen. Ia menilai skuad Inter membutuhkan gelandang dengan fisik kuat dan kemampuan progresi bola tinggi, sosok yang bisa menambah energi di lini tengah. Awalnya, target utama Cifu adalah Manu Kone dari AS Roma. Namun, kesepakatan itu tak pernah terwujud. Dari situ, Ausilio mulai mencari alternatif yang sesuai dengan kriteria Cifu, dan nama Andy Diouf langsung muncul ke permukaan. Menurut Di Marzio, Ausilio memanfaatkan jaringan lamanya dengan Massimiliano Mirabelli, ex-kepala pencari bakat Inter Milan yang kini menjabat sebagai Direktur Olahraga Padova. Inter Milan ramaikan perburuan bek muda Maroko, Moncef Zekri. Inter Milan kini menargetkan Moncef Zekri, bek kiri berusia 17 tahun asal Maroko yang tengah mencuri perhatian di Cafe Mechelen, dan tim nasional Maroko U17. Menurut laporan dari Africa Foot, Inter Milan termasuk di antara klub Eropa yang aktif memantau perkembangan sang pemain, bersama sejumlah tim papan atas dari Bundesliga dan Liga Prancis. Meski baru berusia 17 tahun, Moncef Zekri sudah menjadi salah satu pemain muda paling menonjol di Belgian Pro League musim ini. Ia telah tampil dalam 9 pertandingan di Jupiler Pro League sejauh musim ini, 8 diantaranya sebagai starter, menunjukkan konsistensi dan kedewasaan dalam bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dalam laga terakhirnya bersama Mechelen, Zekri tampil selama 74 menit dan mendapat rating 6.8 dari media lokal, bukti bahwa ia terus berkembang pesat dan mulai menjadi bagian penting dalam struktur pertahanan tim. Zekri dikenal dengan gaya bermain modern fullback, solid dalam bertahan namun aktif membantu serangan. Resmi, jadwal, format, dan regulasi Supercoppa Italiana, Inter hadapi Bologna di semifinal. Lega Serie A resmi mengumumkan detail lengkap penyelenggaraan Supercoppa Italiana, yang kini secara resmi bernama EA Sports FC Supercup. Melansir dari FC Inter 1908, turnamen edisi ke-38 ini akan kembali digelar di Riyadh, Arab Saudi, tepatnya di Al Awal Park, dengan menggunakan format 4 tim seperti musim sebelumnya. 4 peserta yang akan bersaing memperebutkan trofi prestisius ini adalah Napoli juara Serie A 2024, Bologna juara Coppa Italia 2024, Inter Milan runner-up Serie A, AC Milan finalis Coppa Italia 2024. Yann Sommer bicara soal masa depan, belum pikirkan jadi pelatih, masih fokus bermain. Penjaga gawang Inter Milan, Yann Sommer, mengaku belum ingin memikirkan masa depannya setelah gantung sarung tangan. Dalam wawancara dengan Panorama, kiper asal Swiss itu menegaskan bahwa dirinya masih sepenuhnya fokus menikmati karirnya di lapangan, tanpa rencana pasti untuk tetap bertahan di dunia sepak bola ketika pensiun nanti. Saya sendiri tak tahu apakah masa depan saya masih di dunia sepak bola, masih terlalu dini untuk mengetahuinya, ujar Sommer. Saya tidak melihat diri saya sebagai pelatih, tapi dalam hidup ini ada banyak hal menarik yang bisa dilakukan. Sommer kemudian menyoroti perubahan besar dalam peran penjaga gawang modern. Menurutnya, cara bermain yang diperkenalkan oleh Pep Guardiola telah mengubah ekspektasi terhadap seorang kiper, bukan hanya sebagai penyelamat gawang, tetapi juga sebagai bagian penting dari fase pembangunan serangan. Sekarang hampir semua pelatih meminta untuk memulai permainan dari belakang,
Jadi kami para kiper tidak hanya berpikir soal menahan bola, tapi juga ikut membangun serangan. Jelas Sommer, saya sering ikut bermain dalam small games bersama rekan setim di tengah lapangan, agar terbiasa dengan situasi yang mungkin muncul dalam pertandingan. De Zerbi puji Pavard, sulit menemukan pemain seperti dia, semoga bertahan lama. Pelatih Olympique Marseille, Roberto De Zerbi, memberikan pujian tinggi kepada Benjamin Pavard yang tampil solid sejak dipinjam dari Inter Milan, pada bursa transfer musim panas lalu. Bek asal Prancis itu datang ke Stade Velodrome dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen, dan sejauh ini sukses menjadi pilar penting dalam sistem pertahanan De Zerbi. Namun perhatian utama justru tertuju pada Pavard. Mantan pelatih Brighton itu mengakui bahwa pemain berusia 29 tahun tersebut membawa pengalaman, kedewasaan, dan kualitas yang sulit tergantikan. Saya berharap Pavard bisa bertahan lama di Marseille, sulit sekali menemukan pemain seperti dia, tutur De Zerbi. Pavard, yang sempat mengalami penurunan performa di Inter tampaknya menemukan kembali ritme terbaiknya di Prancis. Di bawah asuhan De Zerbi, ia tidak hanya dipercaya sebagai bek kanan, tetapi juga sering berperan sebagai defender multifungsi yang bisa membantu fase build-up dan memimpin lini belakang. Fabrizio Romano, sulit bagi Inter datangkan Guehi dan Upamecano, Kim, gajinya jadi masalah. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano memberikan pembaruan penting soal strategi transfer Inter Milan, untuk memperkuat lini pertahanan. Melalui video di kanal YouTube pribadinya via FC Inter 1908, Romano membahas sejumlah nama yang dikaitkan dengan Nerazzurri, termasuk Marc Guehi, Dayot Upamecano dan Kim Min-jae. Menurut Romano, Inter Milan tengah memantau beberapa opsi untuk memperkuat lini belakangnya, tetapi situasinya jauh dari mudah. Upamecano adalah pemain yang sangat dihargai oleh Inter, tetapi menurut informasi yang saya miliki, transfernya sangat rumit, ujar Romano. Nama lain yang banyak diperbincangkan adalah Marc Guehi, bek tangguh milik Crystal Palace dan andalan tim nasional Inggris. Namun Romano menegaskan, peluang melihat Guehi bermain di Serie A hampir tidak ada. Ada pembicaraan tentang Guehi ke Inter, tapi dari sisi pemain, saya tahu bahwa dia 100% akan meninggalkan Palace, hanya saja ke Italia sangat sulit, bahkan bisa dibilang mustahil. Saat ini dia sedang berbicara dengan Bayer, Liverpool, dan beberapa klub besar Spanyol serta Inggris, persaingannya luar biasa ketat, jelas Romano. Inter Milan incar Luka Sučić, sepupu Petar, proyek muda Nerazzurri berlanjut. Setelah sukses merekrut Petar Sučić dari Dinamo Zagreb pada musim panas lalu, Nerazzurri kini dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Luka Sučić, gelandang berbakat yang juga merupakan sepupu Petar dan kini bermain untuk Real Sociedad. Menurut laporan jurnalis Nicolo Ceccarini dari Tutto Mercato Web, TMW, manajemen Inter Milan tengah memantau perkembangan Luka Sučić dengan sangat serius. Pemain asal Kroasia berusia 23 tahun itu tampil menonjol di La Liga dan mulai mencuri perhatian banyak klub besar Eropa. Jika target utama musim depan adalah mendatangkan kiper dan bek baru, Inter juga sedang mengikuti dengan ketertarikan besar Luka Sučić, gelandang muda bertalenta milik Real Sociedad, ungkap Ceccarini. Beberapa klub Eropa, termasuk Juventus, telah lama memantau situasinya. Lahir pada tahun 2002, Luka Sučić dikenal sebagai gelandang modern dengan kemampuan lengkap, kuat secara fisik, cerdas dalam membaca permainan, serta memiliki visi umpan dan tendangan jarak jauh yang mematikan. Ia menjadi salah satu pilar penting Real Sociedad di lini tengah dan dipandang sebagai salah satu pemain muda Kroasia paling menjanjikan di generasinya. Ventola, sudah lama saya yakin, Inter bisa menangkan Scudetto. Mantan penyerang Inter Milan, Nicola Ventola memberikan pandangannya soal performa impresif Nerazzurri di bawah asuhan Christian Chivu. Dalam wawancara eksklusif bersama Sport Mediaset di Bari, kota tempat karir profesionalnya dimulai,
Ventola menegaskan keyakinannya bahwa Inter adalah kandidat utama untuk memenangkan Scudetto musim ini. Ventola mengakui bahwa penunjukan Cifu awalnya bukanlah pilihan utama manajemen Inter. Namun, Ventola sejak awal sudah yakin Cifu akan mampu membawa dampak positif bagi Nerazzurri. Saya sudah lama bilang Inter bisa memenangkan Scudetto. Kita tahu bahwa Cifu bukan pilihan pertama direksi. Tapi saya yakin dia akan mampu menjawab keraguan itu di lapangan, ujar Ventola. Tidak mudah mengelola tim besar dengan banyak pemain muda, tapi Cifu berhasil membuat mereka merasa penting dan nyaman di dalam skuad. Dia pelatih modern yang punya komunikasi sangat baik. Ventola menilai bahwa gaya kepemimpinan Cifu, yang menekankan kepercayaan diri, disiplin taktik, dan rotasi cerdas, menjadikan Inter Milan tampil lebih matang dibanding para rivalnya. Inter Milan takluk 1-3 dari Napoli, di laga syarat kontroversi wasit. Napoli berhasil bangkit dan kembali ke puncak klasemen Serie A setelah meraih kemenangan krusial 3-1 atas Inter Milan, di Stadio Diego Armando Maradona dalam laga pekan ke-8. Laga panas ini tak hanya diwarnai oleh kontroversi penalti, tetapi juga cedera serius Kevin De Bruyne yang menambah daftar panjang pemain cedera, di kubu Partenopei. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi tim asuhan Antonio Conte, yang baru saja mengalami periode sulit dengan 4 kekalahan dari 7 laga terakhir, termasuk kekalahan telak 2-6 dari PSV Eindhoven di Liga Champions. Dengan absennya sejumlah pemain kunci seperti Højlund, Lobotka, Meret, Rahmani, dan Lukaku, Conte memilih solusi tak biasa, menurunkan David Neres sebagai false nine. Di sisi lain, Inter Milan datang ke Naples dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatat 7 kemenangan beruntun di semua ajang, meski kehilangan Marcus Thuram dan Matteo Darmian. Marotta kecam penalti kontroversial di laga Napoli versus Inter, keputusan yang mengubah jalannya pertandingan. Kekalahan 3-1 Inter Milan dari Napoli di Stadio Diego Armando Maradona pada pekan ke-8 Serie A, meninggalkan rasa frustrasi mendalam di kubu Nerazzurri. Bukan hanya karena berakhirnya rekor 7 kemenangan beruntun, tetapi juga karena keputusan penalti kontroversial yang membuka jalan bagi kemenangan tuan rumah. CEO Inter Milan, BP Marotta, tak menutupi kekecewaannya. Dalam wawancara dengan DAZN yang dikutip oleh FC Internews, Marotta menilai bahwa penalti yang diberikan kepada Napoli di babak pertama, menjadi momen yang sepenuhnya mengubah arah pertandingan. Wasit tidak meniup peluit apapun dan posisinya bahkan lebih dekat dari semua orang. Lalu tiba-tiba penalti diberikan karena keputusan asisten. Rekaman jelas menunjukkan situasinya. Sejak saat itu, pertandingan berjalan ke arah berbeda, ujar Marotta dengan nada tegas. Penalti tersebut, yang dieksekusi dengan sempurna oleh Kevin De Bruyne, memberi Napoli keunggulan jelang turun minum. Conte dan Lautaro bersitegang, di laga panas Napoli versus Inter Milan. Laga panas antara Napoli vs Inter Milan pada pekan ke-8 Serie A, di Stadion Diego Armando Maradona diwarnai bentrokan verbal sengit antara Antonio Conte dan Lautaro Martinez. Momen panas itu menjadi sorotan utama usai pertandingan, memperlihatkan betapa tegangnya atmosfer di lapangan dan bagaimana rivalitas lama kembali tersulut, di tengah pertarungan dua kandidat Scudetto. Saat skor masih 2-1 untuk Napoli sekitar menit ke-61, ketegangan meningkat di area teknis. Berdasarkan laporan Bordokampisti DAZN, terjadi adu mulut antara Denzel Dumfries dan staf Napoli di dekat bangku cadangan. Perdebatan itu ternyata memicu reaksi berantai di lapangan. Pelatih Napoli, Antonio Conte terlihat melangkah maju ke tepi lapangan dengan ekspresi marah. Sementara Lautaro Martinez datang membela rekannya. Hakan Calhanoglu mencoba menenangkan pelatih lawan. Namun situasi cepat memanas hingga Lautaro dan Conte terlibat langsung dalam adu kata-kata sengit.